kasih, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakterial zoonosis. Terdapat beberapa penyakit bakterial zoonosis, akan tetapi saya hanya mengambil 2 contoh. Yang pertama, contoh penyakit yang saya ambil yang pertama adalah leptospirosis. Leptospirosis merupakan penyakit bakteri yang menyerang manusia dan hewan. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira. Leptospirosis juga merupakan penyakit sistematik pada manusia dan hewan peliharaan, terutama pada anjing, sapi, dan babi, yang ditandai dengan demam, influenza ginjal dan hati, manifestasi paru, dan kegagalan reproduksi. Bakteri penyebab leptospirosis menyebar melalui urin hewan yang terinfeksi, yang dapat masuk ke air maupun ke tanah, dan dapat bertahan hidup di dalam sana selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Berbagai jenis hewan liar dan domestik membawa bakteri tersebut. Terdapat pula beberapa hewan yang dapat menyebabkan leptospirosis, yaitu antara lain hewan ternak, kuda, hewan pengarat, dan juga hewan liar. Ketika hewan-hewan tersebut terinfeksi, mereka mungkin tidak memiliki gejala. Hewan yang terinfeksi dapat terus mengeluarkan bakteri ke lingkungan secara terus-menerus atau sesekali selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Manusia dapat terinfeksi leptospirosis melalui yang pertama, kontak dengan urin atau cairan tubuh lainnya kecuali air liur dari hewan yang terinfeksi. Kemudian yang kedua, dengan kontak dengan air, tanah atau makanan yang terkontaminasi dengan urin hewan yang terinfeksi. Bakteri dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau selaput lendir, yaitu melalui mata, hidung, atau mulut, terutama jika kulit rusak karena luka atau goresan. Meminum air yang terkontaminasi juga dapat menyebabkan infeksi. Wabah leptospirosis sendiri ini biasanya disebabkan oleh paparan air yang terkontaminasi, seperti air banjir. Penularan dari orang ke orang juga jarang terjadi. Yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Pada manusia, leptospirosis dapat menyebabkan berbagai gejala, antara lain demam tinggi, sakit kepala, panas dingin, nyeri otot, muntah, penyakit kuning, mata merah, sakit perut, diare, dan ruam. Banyak gejala yang disalah-artikan sebagai penyakit lain. Selain itu, beberapa orang yang terinfeksi mungkin tidak memiliki gejala sama sekali. Waktu antara paparan seseorang terhadap sumber yang terkontaminasi dan menjadi sakit adalah 2 hingga 4 minggu. Yang selanjutnya adalah tanda dan gejala. Pada manusia, leptospirosis dapat menyebabkan berbagai gejala, antara lain demam tinggi, sakit kepala, panas dingin, nyeri otot, muntah, penyakit kuning, mata merah, sakit perut, diare, dan ruam. Banyak dari gejala-gejala tersebut yang disalahartikan sebagai gejala penyakit lain. Selain itu, beberapa orang yang terinfeksi mungkin tidak memiliki gejala tersebut. Waktu antara paparan seseorang terhadap sumber yang terkontaminasi hingga menjadi sakit adalah 2 hari hingga 4 minggu. Penyakit ini biasanya dimulai secara tiba-tiba dengan demam sebagai gejalanya. Leptospirosis sendiri ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama setelah fase pertama yaitu demam, kedinginan, sakit kepala, nyeri otot, muntah atau diare. Pasien dapat pulih untuk sementara waktu, tetapi akan menjadi sakit kembali. Yang kedua, jika fase kedua ini terjadi, akan lebih parah. Orang tersebut mungkin mengalami gagal ginjal atau hati atau meningitis. Penyakit ini berlangsung selama beberapa hari hingga 3 minggu atau lebih. Tanpa dilakukannya perawatan, pemulihan mungkin memerlukan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan. Yang selanjutnya adalah faktor risiko. Leptospirosis terjadi di seluruh dunia, tetapi paling umum terjadi di daerah beriklim sedang atau tropis. Leptospirosis merupakan bahaya pekerjaan bagi banyak orang yang bekerja di luar ruangan atau yang berhubungan dengan hewan, antara lain petani, pekerja tambang, pekerja selokan, pekerja rumah jagal, dokter hewan atau pengasuh hewan, nelayan, peternak sapi perah, serta personil militer. Leptospirosis juga dapat dikaitkan dengan
kegiatan berenang ataupun arung jeram di air yang terkontaminasi. Dengan demikian, hal ini merupakan bahaya rekreasi bagi para pekemah atau mereka yang berpartisipasi dalam olahraga luar ruangan. Resiko ini cenderung lebih besar bagi mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan ini di daerah yang beriklim tropis ataupun sedang. Selain itu, kejadian infeksi leptospirosis di kalangan anak-anak perkotaan tampak meningkat. Yang selanjutnya adalah pengobatan dan pencegahan. Leptospirosis dapat diobati dengan menggunakan antibiotik seperti doksisiklin atau penisilin yang harus diberikan pada awal perjalanan penyakit. Antibiotik intravena mungkin diperlukan untuk orang dengan gejala yang lebih parah. Orang dengan gejala sugestif leptospirosis harus menghubungi penyedia layanan kesehatan. Selanjutnya adalah pencegahannya sendiri. Resiko tertular leptospirosis dapat dikurangi dengan tidak melakukan aktivitas berenang atau mengarungi air yang mungkin air tersebut terkontaminasi oleh urin hewan atau menghilangkan kontak dengan hewan yang berpotensi terinfeksi. Memakai pakaian pelindung atau alas kaki yang harus mereka gunakan oleh mereka ketika mereka terpapar oleh air atau tanah yang terkontaminasi karena pekerjaan atau kegiatan rekreasi. Selain itu, tindakan pencegahan juga dapat dilakukan melalui personal hygiene, penggunaan pakaian pelindung selama bekerja di kandang, drainase yang baik atau kealiran yang lebih rendah, pencegahan terhadap rodensia, perlindungan terhadap bahan pangan, serta pembuangan limbah yang benar, kontrol terhadap infeksi pada hewan peliharaan, menghindari berenang di sungai atau di tempat lain yang kemungkinan besar terkontaminasi, serta tindakan vaksinasi terhadap kelompok pekerja yang beresiko tinggi. Penyakit bakterial zoonosis yang kedua adalah antraks. Antraks merupakan salah satu penyakit yang serius yang disebabkan oleh bakteri yang berbentuk batang gram positif yang dikenal sebagai Bacillus anthracis. Meskipun jarang orang bisa sakit karena antraks apabila mereka bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan yang terkontaminasi. Antraks tersebar luas di seluruh dunia. Kejadiannya di beberapa daerah bersifat enzootik dan sporadik. Di Indonesia sendiri, antraks pertama kali diberitakan oleh Java's courens yang terjadi pada kerbau di Teluk Batung pada Sumatera pada tahun 1884. Kemudian, korban kolonial Veslak memberitahukan bahwa antraks terjadi di Buleleng atau Bali, Rawas, Palembang, dan Lampung pada tahun 1885. Selama lebih dari 100 tahun, penyakit antraks tidak pernah terjadi lagi di Bali, sehingga Bali dinyatakan sebagai daerah bebas antraks sampai saat itu. Saat ini, daerah endemis antraks di Indonesia tercatat ada 11 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, NTT, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis antraks. Jenis antraks yang pertama yaitu adalah antraks kulit. Ketika spora antraks masuk ke dalam kulit, dapat menyebabkan seseorang terkena antraks kulit. Hal ini akan terjadi apabila seseorang berkontak dengan hewan yang terinfeksi atau dengan produk hewan yang terkontaminasi seperti wool, kulit, atau rambut. Antraks kulit paling umum terjadi di kepala, leher, lengan, maupun tangan. Hal ini dapat mempengaruhi kulit dan jaringan yang berada di sekitar bagian yang terinfeksi. Antraks kulit merupakan bentuk infeksi antraks yang umum terjadi, akan tetapi dianggap paling berbahaya. Infeksi ini biasanya berkembang selama 1 hingga 7 hari setelah terkena paparan. Tanpa adanya dilakukan pengobatan, hingga 20% orang yang menderita antraks kulit dapat menyebabkan kematian. Namun, dengan adanya perawatan yang tepat, hampir semua pasien yang menderita antraks kulit akan bertahan hidup. Yang kedua adalah antraks inhalensi. Ketika seseorang menghirup spora antraks, mereka dapat mengalami antraks inhalensi. Orang-orang yang bekerja di tempat-tempat seperti pabrik wool, rumah jegal, dan penyamakan kulit dapat menghirup spora ketika bekerja dengan hewan yang terinfeksi atau dengan produk hewan yang terkontaminasi oleh hewan yang terinfeksi. Antraks inhalensi dimulai terutama di kelenjar getah bening di dada sebelum menyebar ke seluruh tubuh, yang dapat menyebabkan masalah pernafasan yang parah serta shock. Antraks inhalensi dianggap sebagai jenis antraks yang mematikan. Pada umumnya,
infeksi ini berkembang dalam 1 minggu setelah terkena paparan. Akan tetapi, terkadang juga membutuhkan waktu hingga 2 bulan. Tanpa adanya melakukan pengobatan, hanya sekitar 10 hingga 15% orang yang menderita antraks inhalasi mampu bertahan hidup. Namun, dengan melakukan agresif, sekitar 55% mampu bertahan hidup. Yang ketiga, antraks gastrointestinal. Ketika seseorang memakan daging mentah atau daging yang setengah matang dari hewan yang terinfeksi antraks, mereka dapat menularkan antraks melalui saluran pencernaan. Setelah dicerna, spora antraks dapat memengaruhi saluran pencernaan bagian atas, yaitu tenggorokan dan kerongkongan, lambung, dan usus. Antraks gastrointestinal ini jarang dilaporkan. Infeksi ini biasanya memiliki masa inkubasi hingga 1 hingga 7 hari setelah terkenanya paparan. Tanpa melakukan perawatan, lebih dari setengah pasien yang menderita antraks gastrointestinal akan meninggal dunia. Akan tetapi, sebanyak 60% pasien mampu bertahan hidup apabila melakukan perawatan yang tepat. Yang keempat adalah jenis antraks, yaitu injeksi antraks. Pada dewasa ini, jenis antraks lain dari infeksi antraks telah diidentifikasi pada pengguna narkoba yang menggunakan suntikan heroin di Eropa Utara. Jenis infeksi ini belum pernah dilaporkan sebelumnya. Gejala yang ditimbulkan mirip dengan antraks kulit. Akan tetapi, mungkin terdapat infeksi yang berada di bawah kulit atau di otot tempat obat disuntikan. Infeksi antraks dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan cepat dan sulit untuk dikenali dan diobati. Banyak bakteri lain yang lebih umum yang dapat menyebabkan infeksi kulit di tempat penyuntikan, sehingga infeksi kulit atau tempat yang disuntik pada pengguna narkoba tidak selalu berarti bahwa orang tersebut menderita injeksi antraks. Yang selanjutnya adalah bagaimana seseorang dapat terinfeksi antraks. Seseorang dapat terinfeksi antraks ketika spora masuk ke dalam tubuh. Ketika hal ini terjadi, spora dapat diaktifkan dan menjadi bakteri antraks. Kemudian, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan menyebar ke dalam tubuh, sehingga menghasilkan racun dan menyebabkan penyakit yang parah. Hal ini bisa terjadi ketika orang menghirup spora, memakan makanan, atau meminum air yang terkontaminasi oleh spora, atau yang terdapat spora yang terpotong atau terkikis di kulit. Terdapat beberapa kegiatan tertentu yang dapat meningkatkan resiko seseorang terinfeksi antraks. Yang pertama yaitu bekerja dengan hewan atau produk yang terkontaminasi. Sebagian besar orang yang menderita antraks terkena pajanan saat bekerja dengan hewan atau produk hewan yang terinfeksi, seperti wool, kulit, ataupun rambut. Antraks inhalasi dapat terjadi ketika seseorang menghirup spora yang ada di udara selama pemrosesan industri bahan yang terkontaminasi seperti wool, kulit, dan rambut. Antraks kulit juga dapat terjadi ketika pekerja yang menangani produk hewan yang terkontaminasi spora dalam luka ataupun gorisan pada kulit. Yang kedua, memakan daging mentah atau setengah matang dari hewan yang terinfeksi. Orang yang memakan daging mentah atau daging setengah matang dari hewan yang terinfeksi mungkin akan terkena antraks pada pencernaannya. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara di mana ternak tidak divaksin secara rutin dan makanan hewan yang tidak diperiksa sebelum disembelih. Di Amerika Serikat sendiri, antraks gastrointestinal juga jarang dilaporkan. Hal ini karena vaksinasi ternak tahunan yang direkomendasikan di daerah Amerika Serikat pada hewan yang pernah menderita antraks, dan dilakukan pemeriksaan terhadap semua makanan hewan untuk memastikan bahwa semua hewan sehat pada saat melakukan penyembelihan. Yang terakhir yaitu menyuntikkan heroin. Jenis antraks yang baru ditemukan adalah antraks injeksi atau injeksi antraks. Jenis antraks ini telah terlihat di Eropa Utara pada orang yang menyuntikkan heroin. Sejauh ini belum terdapat kasus injeksi antraks yang dilaporkan di Amerika Serikat. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang beresiko terkena antraks. Siapapun orang yang telah melakukan kontak dengan spora antraks dapat beresiko terkena antraks. Sebagian besar orang yang tidak akan terpapar antraks, namun terdapat beberapa kegiatan yang dapat membuat beberapa orang beresiko lebih besar terpajan dibanding yang lain, yaitu orang yang menangani produk hewan, dokter hewan, peternak, serta petugas laboratorium, yaitu petugas laboratorium veteriner.
Yang selanjutnya itu gejala antraks. Gejala antraks tergantung pada jenis infeksi dan dapat berlangsung mulai dari 1 hari hingga lebih dari 2 bulan. Semua jenis antraks memiliki potensi jika tidak diobati akan menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan penyakit yang parah bahkan mematikan. Gejala antraks dapat meliputi gejala antraks kulit. Yang pertama yaitu terdapat benjolan yang mulai gatal. Kedua, pembekakan dapat terjadi di sekitar luka. Yang ketiga, luka kulit tanpa rasa sakit dengan pusat hitam yang muncul setelah adanya benjolan. Yang selanjutnya, gejala antraks inhalasi meliputi demam dan menggigil, ketidaknyamanan dada, sesak nafas, kebingungan atau pusing, batuk, mual, muntah, dan sakit perut, sakit kepala, berkeringat, kelelahan yang ekstrim, serta pegal-pegal. Kemudian gejala antraks gastrointestinal yaitu demam dan menggigil, pembekakan kelenjar leher, sakit tenggorokan, sakit saat menelan, suara serak, mual, dan muntah terutama muntah berdarah, diare atau diare berdarah, sakit kepala, pembilasan atau wajah merah dan mata merah, sakit perut, pingsan, serta pembekakan perut. Terakhir adalah gejala antraks injeksi, meliputi demam dan gejala, sekelompok benjolan yang mungkin mulai gatal, muncul di tempat obat yang disuntikan, kulit sakit tanpa rasa sakit dengan pusat hitam yang muncul di sekitar benjolan, bengkak di sekitar luka, serta abses jauh di bawah kulit atau di otot tempat obat disuntikan. Yang selanjutnya yaitu pengobatan antraks. Dokter memiliki beberapa pilihan untuk merawat pasien antraks, termasuk dengan memberikan antibiotik dan antitoksin. Pasien dengan kasus antraks yang serius perlu dirawat di rumah sakit. Mereka mungkin memerlukan perawatan yang intensif seperti drainase cair yang dilakukan secara terus-menerus dan membantu pernafasan melalui ventilasi mekanis. Perawatan pertama yang dilakukan untuk melakukan pengobatan antraks yaitu dengan memberikan antibiotik. Semua jenis antibiotik infeksi antraks dapat diobati melalui antibiotik, termasuk antibiotik intravena. Jika seseorang memiliki gejala antraks, penting untuk mendapatkan perawatan medis secepat mungkin untuk mendapatkan kemungkinan pemulihan yang penuh. Dokter akan memilih antibiotik yang terbaik untuk mengobati pasien yang terkena antraks. Pengobatan yang kedua dapat dengan melakukan pengobatan melalui antitoksin. Ketika spora antraks masuk ke dalam tubuh, mereka dapat diaktifkan. Ketika mereka menjadi aktif, bakteri antraks dapat berkembang biak dan menyebar ke dalam tubuh dan menghasilkan racun. Racun antraks dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit yang parah. Maka setelah racun antraks dikeluarkan dalam tubuh, salah satu pengobatan yang dapat dilakukan adalah memberikan antitoksin. Antitoksin menargetkan racun antraks dalam tubuh. Dokter harus menggunakan antitoksin bersamaan dengan opsi perawatan yang lain. Yang selanjutnya yaitu pencegahan antraks. Pencegahan antraks dapat dilakukan dengan yang pertama memberikan antibiotik. Antibiotik dapat mencegah berkembangnya antraks pada orang yang telah terpapar, tetapi sebelum mengalami gejala. Ciprofloxacin dan doxycycline merupakan dua antibiotik yang dapat digunakan untuk mencegah antraks. Masing-masing dari antibiotik tersebut menawarkan perlindungan yang sama untuk pencegahan antraks. Yang kedua, dengan memberikan vaksin. AVA merupakan vaksin yang diberikan untuk melakukan pencegahan antraks. Vaksin ini biasanya tidak diberikan pada masyarakat umum. Vaksin antraks disetujui untuk digunakan pada 3 kelompok orang dewasa yaitu yang berusia 18 hingga 65 yang mungkin beresiko terkena antraks karena pekerjaan mereka. Orang-orang dewasa yang beresiko akan menerima vaksin antraks sebelum paparan, yaitu pekerja laboratorium tertentu yang bekerja dengan hewan yang terinfeksi antraks, beberapa orang yang menangani hewan atau produk hewan seperti beberapa dokter hewan, dan beberapa anggota militer. Orang yang memiliki penyakit yang sedang maupun berat, dokter meminta mereka untuk menunggu hingga mereka pulih untuk dapat mendapatkan vaksin tersebut. Orang dengan penyakit ringan biasanya dapat divaksinasi. Cukup sekian penjelasan saya mengenai bakterial zoonosis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.